warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Silakan dibuka dulu buku pelajarannya. Buku-bukunya dibuka dulu sama paketnya. Selanjutnya ketua kelas boleh ke depan untuk memimpin doa. Dipimpin dengan ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Adia Anggra ini bilang hadir ya anak-anak ya. Aktif aja ada. Oke, baik. Andri Guna. Ya. Alia Rahmawati. Oke. Amelia Zahira. Adik Maulana, ya. Aulia Putri. Hari ini yang tidak hadir 3 orang ya. Semoga untuk yang tidak hadir, yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai surat resmi dan surat pribadi. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah mendengar kata surat atau membaca surat? Pernah? Surat apakah yang kalian baca? Surat cinta. Surat apa lagi? Undangan. Surat apa lagi? Ya, bagus ya. Nah, kita hari ini akan menulis mengenai surat resmi ataupun surat pribadi. Nah, nanti setelah pembelajaran ini berlangsung, Bapak berharap kalian semuanya dapat menulis surat dengan baik dan benar. Oke, sekarang kita akan belajar terkait materi bahasa Indonesia yaitu surat resmi dan surat pribadi. Nah, di sini kita akan mempelajari surat resmi dan surat pribadi. Tadi kan sudah ya surat apa aja pernah kalian lihat dan apa saja sih yang ada di dalam surat tersebut. Nah, yang pertama yaitu surat resmi. Surat resmi ini yaitu surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga bisa dari sekolah atau dari puskesmas atau dari instansi yang lembaga seperti itu ditujukan kepada instansi lain. Misalkan dari sekolah ini akan mengundang poli untuk sekolah SDN mana misalnya. Jadi di sini kita harus menyediakan surat resmi dari sekolah SDN Muara Jawa ke sekolah lain untuk mengundangnya. Lain yang isinya perihal tentang kedinasan. Contohnya surat resmi adalah surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian dan nota jenis. Lalu untuk ciri-ciri surat.
Lalu ada juga pada bagian surat terdapat salam pembuka. Ada Assalamualaikum. Kami sampaikan surat ini seperti itu ya. Ada penutup juga dan surat resmi juga dilengkapi stempel. Tahu stempel? Nah, unsur-unsur dari atas sampai bawah. Yang pertama ada kop surat. Kop surat tadi kata Arif apa nih? Kepala surat. Lalu ada tanggal surat, dibuatnya tanggal surat itu. Misalkan dibuatnya tanggal sekarang, tanggalnya sekarang. Ada nomor surat dia ada di mana tadi? Di bawah? Di bawah apa? Di bawah kop surat. Lalu ada perihal surat. Ada tujuan surat ini untuk mengundang orang SDN ini untuk mengikuti kegiatan kami. Misalnya ada salam pembuka, isinya di dalam isinya terdapat apa? Biasanya ada hari untuk pelaksanaan dan temanya. Penutup surat ada salam dan identitas pengirim. Jadi di akhirnya ada identitas pengirim kayak kepala sekolah SDN Luar Jawa, tanda tangan dan dikasih cap. Nah ini contohnya. Ada kop surat. Nah ini apa? Bandar Seri tanggal 17 Juni 2019 apa? Tanggal surat. Nomornya dari apa? Nomor suratnya. Misal ada lampiran dan ada perihal. Lalu disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi. Dengan hormat itu juga salam membuka bisa assalamualaikum juga. Nah di sini ada langkah peningkatan. Lalu ada tanda tangan dan cap. Ya, tidak sudah paham dengan surat resmi? Surat resmi menggunakan bahasa bagus. Surat resmi biasanya di atasnya ada kepala surat atau kop surat. Di dalam surat resmi ada apa saja? Ada tanggal pembuka. Di akhirnya ada apa, Deda? Tanda tangan pengirim. Oke, kalau kalian sudah paham, bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang surat pribadi. Oke, tadi kita sudah belajar tentang surat resmi. Sekarang ada yang namanya surat pribadi. Ada yang tahu surat pribadi itu seperti apa? Ya, Deda apa? Yang kelas? Jangan membawa sudah ya. Ya, jadi surat pribadi itu adalah surat yang ditujukan kepada lembaga atau kepada orang lain, tetapi itu menyangkut hal-hal yang pribadi seperti surat undangan. Surat apa lagi? Apa sih Pak? Surat cinta. Apa lagi? Apa? Apa lagi? Surat ulang tahun, betul. Apa lagi? Surat izin. Apa lagi? Kalau kalian ke sekolah sakit dari dokter dikasih surat apa? Surat dokter atau surat sakit. Nah, itu adalah termasuk ke dalam surat pribadi. Ya. Contoh, karena surat pribadi ini yang dikeluarkan oleh perorangan atau pribadi tadi ya. Surat dokter dikasihnya kepada pasien yang memerlukan surat izin dari dokter. Tadi surat undangan ulang tahun. Ya. Nah, ciri-ciri surat pribadi berbeda dengan ciri-ciri surat resmi. Karena tadi surat resmi mah ada apanya? Yang di atas namanya tadi kepala surat. Kalau
pribadi ya, tidak untuk administrasi gitu ya. Jadi ya tidak resmi. Ketiga, salam pembuka dan penutup dalam surat pribadi sifatnya tidak resmi dan santai. Nah, di surat pribadi ini bahasanya itu bahasa yang tidak baku, tidak resmi ya. Nah, itu kan bahasa yang digunakan sesuai dengan tujuan surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak baku jika sifatnya resmi dan memakai bahasa tidak baku jika sifatnya tidak resmi. Memakai format surat umum. Jadi kayak biasa aja, mau ke siapa, ada tanggalnya, tempatnya di mana, mau dari siapa, mau ke siapa, isinya apa, nanti ada tanda tangan dari si pengirim. Unsur-unsur surat pribadi ada tempat, ada tanggal, ada tujuannya apa, salam pembuka. Nah, salam pembukanya juga bisa kalau kita mempunyai sahabat di luar kota, di luar Bandung, kita bisa tuh menggunakan surat mengirim surat. Dulu itu zaman dulu belum ada HP, pakainya pakai surat. Ya mau kirim pemberitahuan ke saudara, pakainya surat. Mau tahu kabar teman yang jauh, pakainya surat. Contoh surat pribadi. Nah, kan ada tanggal, tadi ada nama, ada nama apa? Ada lokasi, ada tanggalnya. Nah ini, kalau di surat resmi kan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat, gitu-gitu kan kalau surat resmi. Kalau surat pribadi, salam sayang, salam rindu, gitu ya, kepada bunda, kepada sahabatku, seperti itu. Nah ini tujuannya, ini isinya. Nah ini adalah tadi si penerima, pengirim. Oke, nah itu dia surat pribadi. Bisa dibedakan surat resmi dan surat pribadi? Kalau tadi surat resmi apa saja? Ada surat, logo, nomor surat. Hah? Salam dulu. Salam buka. Isi surat. Tanda tangan. Nah, oke, kalau surat resmi itu dipakai lagi amplopnya. Nah, amplopnya juga pakai cap lagi, gitu ya. Tuh, kalau surat pribadi. Nah, ada. Salam. Isi. Tujuan dulu. Isi. Penutup dan pengirim. Nah, itu adalah perbedaan dari surat resmi dan surat pribadi. Nah, di sini ada perbedaan dari surat resmi dan surat pribadi. Coba kalian lihat mana yang surat resmi, mana yang surat pribadi. Oke, Mandra. Kenapa surat kirim itu kepada pribadi? Kenapa termasuknya ke pribadi menurut Pak Pandra? Karena tidak ada kod surat. Tidak ada kod suratnya, boleh betul. Ada lagi? Tadi kita sudah mengetahui tentang perbedaan surat pribadi dan resmi. Sekarang kita berkelompok untuk mengisi lembar kerja peserta didik ini untuk secara berkelompok ya. Ibu bagikan dulu. Diisi nama kelompoknya, anggotanya ya, kelas. Diskusi bersama kelompoknya. Tapi suratnya nih, sebelah kiri namanya apa, yang sebelah kanan itu contoh dalam suratnya. Jadi tentuin dalam tabel ini, tentuin itu apa, bagian apa dalam surat itu ya. Tadi sudah dibuat. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semua?
Waktunya habis ya. Sekarang kita mempresentasikan hasil kerjanya berkelompok. Siapa yang berani? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat resmi ini contoh yang rapi ya. Ada logonya, ada tanggal tempatnya, dan isi akhirnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompok yang surat pribadi. Ya, sekarang penampilan dari kelompok surat pribadi. Silakan kelompok 3 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Penutup aja. Sudah tahu ya tadi surat pribadi. Oke. Itu contohnya. Penutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal dan tempat dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2024 nomor 01 DB MDI Seman 11 IIG Garut X11 2024 Iran dalam Hormat saya Ketua Panitia Alia Nahmawati. Yang terhormat Direktur Wibowo, Mas di tempat. Seluruh akan dilaksanakan rapat dengan kegiatan bersama untuk data rapat dan tersebut yang akan dilaksanakan pada 12 Agustus 2024. Dilanjutkan Paduka PT Masa Lalu. Sekian dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, adakah yang mau menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Kamu? Surat pribadi, surat pribadi. Oke, hari ini kita belajar tentang surat resmi dan surat pribadi. Siapa yang tahu surat resmi itu apa? Surat resmi adalah ya, surat resmi itu adalah surat yang dikirimkan kepada bisa lembaga ya, bisa instansi atau suatu organisasi yang sifatnya itu resmi. Kemudian surat pribadi itu adalah surat yang dikirimkan dari pribadi ke pribadi yang lain, bisa itu anggota keluarga ya, bisa sahabat ataupun orang yang
kita kenal atau yang kita sayang misalkan. Nah, sekarang sebelum kita ke pembelajaran, Bapak minta kalian buat boleh surat pribadi atau surat resmi, tulis di kertas lembar. Ya, Bapak beri waktu 10 menit. Nanti kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan ya. Paham? Baik anak-anak, apakah sudah selesai membuat suratnya? Nah, sekarang kumpulkan per kelompoknya ke depan. Dikumpulkan oleh satu orang saja. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Ya, sekian dari Bapak dan dari kami, dari semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, silakan pimpin doa kembali oleh ketua kelasnya. Hendrik, maju ke depan.